Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan video kali ini akan mengisahkan sebuah kisah, yaitu kisah Yazid bin Harun ketika disidang oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Simak kisah selengkapnya, tapi sebelum lanjut untuk menyimak, mari bangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai sarana dakwah dan amal jariah buat kalian semua. Terima kasih. Kisah Yazid bin Harun ketika disidang oleh malaikat Mungkar dan Nakir penting dijadikan pelajaran, khususnya terkait amal perbuatan manusia di muka bumi yang nanti akan berdampak besar pada kondisi seseorang di dalam kubur dan akhirat. Tidak ada yang tahu kapan ajal tiba. Kata siap atau tidak siap yang keluar dari mulut tidak akan mampu mencegah malaikat Israel ketika sudah mendapatkan tugas. Dan ketika tugasnya malaikat Israel sudah dilaksanakan, hanya amal perbuatan manusia selama di dunia yang dibawa. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai berikut. Ada 3 hal yang mengikuti mayit ke dalam kubur. 2 akan kembali dan 1-nya masih bersamanya. 3 itu adalah keluarga, harta, dan amalnya. Keluarga dan hartanya kembali, sementara amalnya tetap bersamanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Amal perbuatan manusia selama di dunia memiliki posisi yang krusial pada waktu mayit berada di alam kubur. Jika banyak amal baiknya, si mayit akan dengan mudah melewati ujian sidang tertutup yang dikepalai oleh malaikat Mungkar dan Nakir, sebagaimana tercermin dalam kisah Yazid bin Harun, guru Imam Ahmad bin Hambal. Beliau dengan mudah mampu melewati ujian tanpa harus menjawab satu persatu pertanyaan dari malaikat. Kisah ini terdapat dalam kitab Sifat As-Safwah karya Abu Al-Falad Ibnu Jauzi. Dalam kitab ini diceritakan bahwa 4 malam setelah kematian Yazid bin Harun, Hausarah bin Muhammad Al-Mukri bermimpi bertemu dengan Yazid. Dalam pertemuan tersebut, Hausarah penasaran dengan keadaan Yazid pasca meninggalkan dunia. Hausarah kemudian bertanya, "Apa yang dilakukan Allah kepadamu, wahai Yazid?" "Allah menerima amal baikku, mengampuni amal burukku, dan saya sudah menerima konsekuensinya," jawab Yazid. "Lalu apa yang terjadi setelah itu?" tanya balik Hausarah. "Allah mengampuniku dan memasukkanku ke dalam surga," jawab Yazid. Tampak masih penasaran, Hausarah bertanya lagi, "Atas dasar apa kamu bisa memperoleh itu?" "Majlis-majlis zikir, perkataan yang benar, kejujuranku dalam meriwayatkan hadis, lamanya sholatku di setiap hari, kesabaranku atas kemiskinan," terang Yazid. Sampai pada penjelasan ini, Hausarah masih tampak belum puas dan pertanyaan semakin melebar kepada tugas-tugas yang diemban oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Benar, malaikat Mungkar dan Nakir datang dan bertanya kepadaku, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Jelas Yazid. Namun bukannya gugup, grogi, atau ketakutan. Dengan santainya sambil mengibaskan jenggot putihnya yang terkena debu, Yazid justru berkata, "Orang sepertiku ditanya begini, saya Yazid bin Harun Al-Wasiti. Selama di dunia saya sudah mengajarkan hal ini kepada banyak orang selama 60 tahun. Mendapati jawaban seperti itu, malaikat Mungkar dan Nakir tampak mengalami perbedaan pendapat. Yang satu bilang, "Kamu benar, kalau begitu tidurlah sejenak seperti pengantin baru. Tidak ada yang perlu ditakutkan lagi setelah ini." Sementara malaikat satunya masih tampak belum puas dengan Yazid dan bertanya, "Apakah benar kamu meriwayatkan hadis dari Haris bin Utsman? Dia orang yang bisa dipercaya dalam hadis," jawab Yazid dengan tegas. Meski cerita di atas hanya sebatas mimpi, kisah Yazid bin Harun memberi pesan penting tentang begitu krusialnya sebuah amal setelah meninggal nanti. Memang benar bahwa kebenaran dialog Yazid dengan malaikat Mungkar dan Nakir sebagaimana diceritakan di atas tidak bisa dibuktikan secara kasat mata. Namun sebuah hadis dari Al-Barra bin Azib menerangkan seperti berikut. Setelah ujian dengan malaikat Mungkar dan Nakir selesai dan berjalan lancar, kemudian datang seorang laki-laki berwajah tampan, berpakaian bagus, beraroma wangi, dan berkata, "Bergembiralah pada apa yang menyenangkanmu. Ini hari yang telah dijanjikan untukmu." Lalu si mayit bertanya kepadanya, "Siapakah kamu? Wajahmu wajah membawa kebaikan." Kemudian laki-laki itu menjawab, "Aku adalah amalmu yang soleh." Kemudian si mayit berkata,
Tuhanku, segerakanlah hari kiamat supaya aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari hadis ini bukan tidak mungkin jika jawaban yang disampaikan Yazid kepada malaikat Mungkar dan Nakir adalah persis seperti diceritakan oleh mimpi Hausaroh. Pasalnya, Yazid bin Harun sendiri selama hidupnya hampir terlalu banyak berkutat pada ilmu dan ibadah. Seperti jawabannya pada waktu ditanya Hausaroh terkait sebab ia bisa dimasukkan ke dalam surga. Majlis-majlis zikir, perkataan yang benar, kejujuranku dalam meriwayatkan hadis, lamanya sholatku setiap hari, kesabaranku atas kemiskinan. Jawaban ini memiliki landasan yang kuat. Sepanjang hidupnya, dedikasi Yazid terhadap ilmu-ilmu Islam sangatlah besar sekali. Dalam sebuah kitab disebutkan, kualitas hafalannya juga tidak diragukan sama sekali. Tidak mengejutkan jika ia kemudian mampu menarik ribuan orang dari berbagai penjuru datang untuk belajar kepadanya. Tercatat, majelisnya di Baghdad dihadiri oleh 70.000 orang. Semua berbondong-bondong mendatangi Yazid untuk mendengarkan langsung hadis dengan kualitas sanad yang tinggi. Bukan hanya dalam hal ilmu, komitmennya untuk beribadah kepada Allah juga tidak main-main. Selama 40 tahun lamanya, Yazid selalu sholat dari zuhur sampai asar tanpa istirahat, maghrib sampai isya, dan lanjut sampai subuh tanpa istirahat juga. Ahmad bin Sinan, salah satu murid Yazid, mengibaratkannya seperti tiang yang berdiri kokoh ketika Yazid sedang sholat. Ketika sedang beribadah, Yazid juga sering menangis di tengah malam hingga menyebabkan kebutaan pada matanya. Inilah pelajaran penting dari kisah Yazid bin Harun di atas. Itulah kisah Yazid bin Harun ketika disidang oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Semoga kisah ini bermanfaat buat kalian semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal